wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran biologi. Nah, perkenalkan nama kakak Denti Pratiwi. Di sini kakak akan ditemani oleh dua rekan kakak, yaitu Halo, perkenalkan dengan saya Eka Pratiwi. Halo, perkenalkan nama saya Rahmawati. dalam kesempatan kali ini kami akan membahas materi kelas 9 SMP tentang bioteknologi. Nah, teman-teman, kalian pasti pernah kan nyobain yang namanya tempe, tape, atau keju? Atau kalian juga pasti pernah kan nyobain yang namanya nata de coco, yogurt, atau kecap? Kalian tahu nggak, dari makanan yang kakak sebutin tadi itu merupakan produk dari bioteknologi loh. Lalu apa sih bioteknologi itu? Yuk kita bahas lebih lengkap. Teman-teman, bioteknologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu bio yang artinya hidup, teknos atau teknologi yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Bioteknologi bisa didefinisikan sebagai pemanfaatan ilmu biologi atau penemuan-penemuan biologi untuk menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bioteknologi merupakan ilmu yang dirancang untuk menghasilkan berbagai manfaat yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, beberapa manfaatnya yakni menghasilkan antibiotik dengan memanfaatkan jamur, meningkatkan hasil produksi dalam berbagai bidang seperti bidang pertanian, perkebunan, dan juga perikanan, khususnya dalam hal pangan. Mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme, membuat vaksin dengan bantuan virus, membuat pupuk, dan meningkatkan jumlah spesies dari tumbuhan dengan proses kultur jaringan. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis bioteknologi. Sebelum kita membahas, apakah kalian sudah mengetahui ada beberapa macam jenis bioteknologi? Jadi, bioteknologi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, bioteknologi konvensional atau tradisional, dan yang kedua, bioteknologi modern. Yang pertama, ada bioteknologi konvensional atau tradisional. Adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan juga proses genetik alami, baik berupa mutasi ataupun rekombinasi genetik. Adapun penerapan bioteknologi konvensional yang telah merambah ke beberapa bidang kehidupan manusia, seperti bidang pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, ataupun bidang kesehatan. Yang pertama, di bidang pangan, pemanfaatan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan sangatlah banyak. Alasannya, bidang ini adalah awal mula dikenalkannya bioteknologi konvensional sederhana pada manusia zaman dahulu. Berikut ini adalah beberapa contoh produk bioteknologi dalam bidang pangan. Antara lain, contoh yang pertama, ada tempe, berbahan baku kedelai yang memanfaatkan enzim protease dan jamur Rhizopus oligosporus sebagai agen biologinya. Contoh yang kedua, kecap, berbahan baku kedelai yang memanfaatkan enzim protease dan agen biologi Aspergillus soyae. Contoh yang ketiga, keju, berbahan baku susu dengan enzim lipase dan agen biologi Lactobacillus. Contoh yang keempat, mentega, berbahan baku susu, enzim lipase, dan juga bakteri Lactobacillus lactis atau bakteri Streptococcus lactis. Contoh yang kelima, nata de coco, yang berbahan baku air, kelapa, yang dengan memanfaatkan enzim selulase dan bakteri Acetobacter psyllium. Contoh yang keenam, es krim, berbahan baku susu dengan bantuan enzim laktase dan bakteri Saccharomyces fungilis. Yang
yang kedua yaitu bidang pertanian. Pada bidang pertanian, bioteknologi konvensional yang biasa dijumpai pada masyarakat antara lain yang pertama, hidroponik. Hidroponik adalah metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Contoh yang kedua yaitu tanaman mustard alami yang mengalami proses seleksi oleh manusia sehingga bisa menghasilkan brokoli, kembang kol, ataupun kubis. Yang ketiga ada bidang peternakan. Bioteknologi konvensional juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan. Contoh penerapannya yaitu yang pertama domba ankon, yaitu domba yang mempunyai kaki pendek dan bengkok akibat adanya proses mutasi alami. Contoh yang kedua ada sapi jersey, yaitu sapi penghasil susu yang mempunyai kandungan krim jauh lebih banyak setelah mengalami mutasi yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat ada bidang kesehatan. Dalam dunia kesehatan, bioteknologi konvensional juga banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan obat-obatan seperti berikut. Pertama, antibiotik merupakan produk bidang pengobatan yang dihasilkan dari jamur dan bakteri. Contoh yang kedua, ada vaksin adalah produk yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan memanfaatkan mikroorganisme ataupun bagiannya yang toksinnya telah dimatikan terlebih dahulu. Jenis bioteknologi yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern lebih dikenal sebagai jenis bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau manipulasi genetik dengan memanfaatkan biokimia dan mikroorganisme. Seiring perkembangannya, bioteknologi modern kemudian diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Yang pertama, bidang teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi merupakan metode perkembangbiakan dengan memanfaatkan alat serta prosedur tertentu. Metode ini dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan mutu individu agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan manusia. Adapun beberapa bentuk penerapan teknologi reproduksi. Yang pertama, kultur jaringan, yaitu metode memperbanyak jumlah tumbuhan dengan melakukan budidaya pada jaringan tertentu agar menjadi individu yang memiliki sifat persis seperti induknya. Contoh yang kedua, fertilisasi in vitro atau bayi tabung, yaitu metode menghasilkan bayi melalui proses pembuahan yang tidak dilakukan di dalam tubuh. Metode ini sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang sulit mengalami keturunan. Yang ketiga, cloning atau pengklonan, yaitu metode menghasilkan keturunan yang sangat identik dengan induknya berdasarkan sifat aseksualnya. Yang kedua yaitu bidang radiasi. Radiasi atau biasa juga disebut penyinaran merupakan metode pemanfaatan gelombang elektromagnetik untuk mengawetkan makanan, menghambat proses pertumbuhan tunas tanaman, mencegah buah mengalami kematangan, dan juga sebagai cara untuk menghasilkan hutan. Yang ketiga, bidang hidroponik dan aeroponik. Hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam yang memanfaatkan air dan bahan yang memiliki pori atau porus. Sementara aeroponik merupakan suatu metode bercocok tanam dengan cara membiarkan akar tanaman menggantung di udara, sehingga akar tersebut tidak menempel pada media tanam apapun. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari bercocok tanam dengan metode hidroponik ataupun aeroponik. Yang pertama, pertumbuhan tanaman tidak bergantung pada musim dan tempat, termasuk ketinggian lokasi dan luas tanah sebagai media tanam. Yang kedua, mutu hasil perkebunan seperti sayur dan buah lebih baik dibanding dengan proses tanam seperti biasa. Yang ketiga, pupuk yang digunakan lebih hemat karena jumlah yang diberikan harus diatur. Yang keempat, hama dan penyakit tanaman yang berasal dari tanah tidak akan menyerang tanaman. Yang keempat, bidang pengobatan. Bioteknologi modern juga biasa diterapkan dalam bidang kesehatan, khususnya dimanfaatkan untuk menghasilkan obat-obatan. Berikut ini adalah beberapa produk bioteknologi dalam bidang pengobatan, yakni contoh yang pertama, interferon, yaitu obat yang dihasilkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan melawan infeksi.
biasanya diberikan kepada penderita kanker dan hepatitis. Contoh yang kedua, insulin, yaitu hormon buatan yang digunakan untuk mengontrol kondisi kadar gula darah. Hormon ini biasanya disuntikan untuk penderita diabetes. Contoh yang ketiga, vaksin, yaitu bahan antigenik yang dimanfaatkan sebagai penghasil kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Pemberian vaksin biasa disebut sebagai imunisasi atau vaksinisasi. Nah, kira-kira apa saja sih penerapan bioteknologi? Bioteknologi kini telah dimanfaatkan dalam berbagai macam bidang, mulai dari bidang pangan, pertanian, medis, industri, dan juga kehutanan. Baiklah, kakak akan menjelaskan satu persatu mengenai penerapan bidang tersebut. Yang pertama, bidang pangan. Produk hasil bioteknologi dikonsumsi baik dalam bentuk makanan maupun minuman. Beberapa di antaranya adalah yogurt, tempe, dan roti. Yang kedua, penerapan bidang pertanian dan kehutanan. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian maupun kehutanan sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah jenis kedelai yang mempunyai ketahanan terhadap herbisida, tomat hasil manipulasi genetik yang tahan lama, dan jagung yang kebal terhadap serangga. Sementara dalam bidang kehutanan adalah metode kultur jaringan. Yang ketiga, penerapan dalam bidang kesehatan. Penerapan bioteknologi dalam bidang ini yaitu produksi hormon insulin dengan bantuan bakteri, penemuan vaksin, dan juga pemanfaatan antibodi monoklonal. Yang keempat, penerapan dalam bidang industri. Penerapan bioteknologi ini yaitu dengan memanfaatkan biomasa untuk melakukan konversi energi serta berbagai produk. Biasanya, produk hasil bioteknologi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contoh penerapannya adalah penghasilan gula, alkohol, enzim, dan sebagainya. Yang kelima, penerapan dalam bidang kelautan. Senyawa aktif yang dihasilkan oleh organisme laut banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam dunia medis, pertanian, industri, hingga lingkungan. Ada banyak sekali loh produk kosmetik yang menggunakan senyawa aktif organisme laut sebagai bahan campuran dan juga proses restorasi laut. Dampak bioteknologi. Bioteknologi tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dan negatif dari bioteknologi tersebut. Dampak positif, meski memiliki dampak negatif, namun pada kenyataannya bioteknologi menghasilkan berbagai dampak positif bagi kehidupan. Beberapa di antara dampak tersebut yaitu 1. Menghasilkan makanan yang inovatif dengan memanfaatkan bantuan bakteri dan jamur. Proses ini biasa dikenal sebagai fermentasi. Yang kedua, membantu untuk menciptakan tanaman yang bersifat kebal terhadap hama. Dengan begitu, kualitas tanaman dihasilkan lebih tinggi. Menghasilkan penemuan baru dalam bidang medis, seperti berbagai jenis obat-obatan, vaksin. Yang keempat, membantu proses perkembangbiakan pada makhluk hidup melalui berbagai cara, dan biasanya individu yang dihasilkan mempunyai ketahanan yang lebih baik. Bioteknologi juga mempunyai dampak negatif dalam kehidupan. Berikut dampak negatifnya, yaitu 1. Memicu hilangnya plasma nutma dalam hal ini makhluk hidup normal, karena yang diproduksi dan diperdayakan hanya makhluk hidup unggul saja. Yang kedua, menyebabkan alergi terhadap tubuh. Gen asing yang digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman, serta obat-obatan biasanya ada yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Yang ketiga, mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Karena kondisi normal lingkungan mengalami perubahan seperti keberadaan kapas yang mengurangi populasi ulat dan kupu-kupu. Yang keempat, mencemari lingkungan.
karena air sisa produksi makanan bioteknologi seringkali dibiarkan tergenang. Yang kelima, mengganggu aktivitas otak, khususnya pada minuman yang mengandung alkohol seperti anggur, bir, air tape, dan whisky. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh bioteknologi membuat manusia harus berusaha untuk melakukan berbagai cara mengatasi kondisi tersebut. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama, menyediakan bak khusus sebagai penampungan dan penyaring untuk limbah dan air limbahnya, khususnya sisa dari proses pembuatan tempe. Bak tersebut juga dibiarkan menutup agar baunya tidak tersebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, menyediakan bak pengumpul sebagai media untuk menampung limbah yang sudah disaring pada bak penampungan sebelumnya. Dan yang ketiga, memproduksi bahan pangan tidak dalam jumlah yang berlebihan. Nah, teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita tentang bioteknologi. Semoga bermanfaat dan juga semoga teman-teman mudah untuk memahami materi yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, setelah menyimak penjelasan tadi, kira-kira apa saja penerapan bioteknologi di bidang-bidang lainnya? Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan berdiskusi di kolom komentar ya.